Kembali lagi di Sok Jadi Pandit, dan kali ini gua mau mereview pertandingan-pertandingan Champions League. Tentunya pertandingan-pertandingan yang menurut gua seru untuk dibahas, bukan pertandingan-pertandingan yang sudah tidak menentukan. Contoh City, contoh ya Barcelona hampir kemarin kan sudah hampir lolos juga, terus ATM, Madrid pun sudah lolos, Munchen pun sudah lolos, Arsenal pun ya sudah lolos. Jadi itu nggak mau gue bahas, tapi gue bahas pertandingan-pertandingan yang masih harus ditentukan di pertandingan terakhir nanti. Itu dari grup F dan grup A. Ya, ini spesifik dua grup ini. Grup A-nya itu bukan Munchen tetapi MU dengan Galatasaray. Kita sebelum ke MU, kita bahas dulu grup F kemarin, Rabu mainnya. Ini seru sekali karena AC Milan kalah di kandang menghadapi Dortmund. Ya, menghadapi Dortmund, dan Dortmund memastikan diri lolos ke babak selanjutnya dari Champions League, yaitu babak knockout. Nah, tinggal siapa yang menemani Dortmund ya di peringkat kedua, apakah PSG dengan 7 poin sementara atau Newcastle Milan dengan sama-sama 5 poin. Itu masih akan ditentukan di pertandingan terakhir dan pastinya akan seru. Nah, kita melihat Milan, kita bahas Milan dulu dengan Dortmund. Milan ini main di kandang, dapat penalti pertama pula, nggak masuk, sehingga itu yang mungkin membuat ya moralnya juga agak ngedrop. Setelah itu dibalas dapat penalti, Dortmund masuk pula dari Royce, sehingga 1-0 terlebih dahulu. Memang mampu disamakan oleh Chukwueze menit 37. Tapi yang gue lihat di sini adalah Dortmund memang isinya pemain-pemain muda. Paling yang senior itu kalau kita bisa lihat di starting 11 ini, itu cuman Emre Can dengan Hummels, Royce. Ya, yang praktis punya pengalaman lah. Sabitzer ya so-so. Pemain depannya aja itu Bino Gittens kiri, aduh, yang cetak gol itu pemain muda. Donny Malen pemain muda. Füllkrug ini nggak muda tapi pemain ya mediocre banget. Di belakang pun banyak pemain muda, Slotterbeck, Reisen, Ben Sebaini, kipernya pun Kobel pemain muda. Jadi ini tim yang sangat muda tetapi mereka tahu cara bermain di turnamen. Dan memang Dortmund ini terkenal sering banget lolos ke babak knockout. Ya, mereka sudah terbiasa bermain di fase grup, walaupun nggak selalu jadi nomor 1 di grup, tapi mereka ada aja caranya, mereka punya mental untuk bisa lolos ke fase knockout. Dan itu mereka tunjukkan di pertandingan kemarin. Mereka jauh lebih dewasa, nggak dapat banyak peluang juga kok Dortmund, ya kan? Shotsnya aja 17 dari AC Milan, Dortmund hanya 12. Tetapi dari 12 shots ini mereka mampu memanfaatkan itu, sedangkan Milan tidak efektif di lini depan. Ya, Giroud mainnya jelek, mereka juga tidak ada Leao, itu juga cukup penting ya untuk serangan dari Milan, sehingga ya praktis mereka menyerang doang tapi nggak begitu banyak dapat peluang emas juga. Dan jelas ini kekalahan yang sangat telak untuk Milan dan membuat posisi mereka sangat sulit sekarang. Ya, di pertandingan terakhir nanti mereka harus berdarah-darah dengan Newcastle di kandang Newcastle, dan mereka harus mengharapkan PSG kalah dari Dortmund. Kalau PSG kalah dari Dortmund, mereka menang, mereka 8 poin, mereka yang lolos. Tapi kalau PSG menang lawan Dortmund, ya mereka tidak lolos. PSG yang akan lolos bersama dengan Dortmund. Jadi Milan apakah akan lolos ke Europa League bahkan itu belum tentu. Kita lihat nanti di pertandingan terakhir menghadapi Newcastle. Nah, kalau kita bahas dari pertandingan Newcastle menghadapi PSG, ini juga sama. Newcastle main away itu selalu ya, mereka tidak terlalu ngincar untuk meraih kemenangan. Mereka jauh lebih bermain reaktif, bertahan. PSG lebih keluar menyerang. Tapi yang menjadi permasalahan dari PSG ini adalah mereka terlalu tergantung terhadap Mbappe untuk mampu menciptakan gol. Karena terbukti ketika di pertandingan kali ini mereka ciptakan banyak sekali peluang, tapi Mbappe-nya bapuk, semua kan bapuk, nggak ada yang bisa cetak gol. Nggak bisa ngarepin Dembele, apalagi Kolo Muani lah, Likakin lah, whatever, Gonzalo Ramos di babak kedua, Asensio, nggak bisa. Bahkan Barcola ini dapat berapa kali peluang depan gawang pun nggak masuk finishingnya. Barulah di menit detik akhir yang menuai kontroversi itu handsball-nya. Kenapa itu dikasih handsball? Karena ini di Champions League. Aturannya berbeda dengan Premier League. Premier League punya aturan sendiri. Wasit lebih bisa memutuskan, lebih memakai subjektivitasan dari wasit. Dia bisa lebih melihat kondisinya dan sebagainya kalau kena anggota tubuh lain.
baru kena tangan itu nggak handsball, tapi kalau di Champions League terutama musim ini itu tetap dianggap handsball mau gimana pun caranya, asal kena tangan dan aktif ya tangannya, nggak nempel dengan tubuh. Kalau McTominay tadi malam itu nempel dengan tubuh, jadi mungkin tidak diberikan oleh wasit. Ya itu alasannya. Diberikan akhirnya penalti 1-1. Jadi kalau gue bilang sih ini kurang beruntung juga PSG. Ya mereka hanya bisa cetak 1 gol karena finishing mereka sangat amat buruk. Terlebih kalau finishingnya on target, Nick Pope juga bagus. Jadi ya 1-1 hasilnya cukup bagus lah untuk Newcastle. Mengingat di pertandingan terakhir mereka main di kandang. Ya kita lihat apakah siapa yang mampu memanfaatkan pertandingan terakhir. Apakah AC Milan, PSG mau Newcastle yang akan menemani Dortmund ke babak selanjutnya dari fase knockout. Nah, kita ke pertandingan terakhir, MU Galatasaray. MU ini kemarin pada saat menghadapi Everton mereka menang 3-0, very efektif, bener-bener efektif sekali. Ya, bagaimana mereka nggak dapat banyak peluang? Everton lebih banyak peluang, terutama di babak pertama. Tapi mereka sekali nyerang sekali gol. Itulah yang menjadi keunggulan dari MU kemarin menghadapi Everton. Sekarang sama, lawan Galatasaray, mereka juga efektif, sangat efektif. 2 peluang dari Garnacho, Bruno, dua-duanya gol. Finishingnya luar biasa. Yang pertama prosesnya juga luar biasa, yang kedua skill individunya luar biasa. Tapi itu tidak bertahan lama. Ketika 2-0, terjadilah satu kesalahan dari Bruno yang dia langgar di kotak, di dekat kotak penalti. Yang ini menurut gue pelanggaran seperti ini banyak sekali dilakukan MU. Pelanggaran yang tidak penting di daerah pertahanan sendiri yang justru akan membuat mereka ini dalam bahaya. Iya kan? Dan terjadilah gol pertama dari Ziyech. Gue nggak ngerti kenapa Onana tidak menjaga ini ya, karena kalau kalian lihat sudutnya itu benar-benar di sebelah, berarti sebelah kanan ya. Harusnya kan di sebelah kiri. Kanan itu sudah ada pagar banyak. Memang ada 2 pemain dari Galatasaray di sana. Tapi kan dia harus mengantisipasi justru tiang jauhnya, bukan tiang dekatnya. Yang dilakukan adalah dia ke tengah dan mati langkah ketika Ziyech justru memilih tiang jauh. Tiang jauhnya nggak ke pojok juga, nggak tinggi juga ke bawah, tapi kebobolan. 2-1. 2-1. MU sebenarnya nggak ketar-ketir juga. Mereka tetap control the game walaupun diserang terus ya, tapi defense-nya cukup baik. Maguire kembali lagi main bagus. Amrabat pun berapa kali mengcover, McTominay nggak kelihatan seperti biasa tapi dia cetak gol. Dan Luke Shaw dengan Wan-Bissaka juga cukup solid mengcover daerah yang sering diserang. Galatasaray ini menyerangnya bagus. Mereka bukan bagus sih, maksudnya mereka frontal bermainnya. Gaya bermainnya frontal, sistemnya frontal. Sisa 2 pemain doang di belakang biasanya mereka melakukan build up, sisanya maju. Dombele, Lucas Torreira di atas kertas DM, tapi sering maju juga. Zaha, Mertens, Ziyech itu udah kayak 4 striker di depan. Wingbacknya juga tinggi sekali si Boy dengan Angelino. Itu yang menjadi kekuatan dari Galatasaray, tapi ada kelemahannya juga, yaitu kena counter, kena transisi ketika bertahan. Itu jeleknya minta ampun. Tidak ada koordinasi di lini pertahanan dari Galatasaray. Makanya kemarin pada saat menghadapi Munchen di kandang sendiri, mereka ciptakan lebih banyak peluang, tapi Munchen sekali nyerang sekali gol. Karena itulah kelemahan mereka, soal bertahan. Mereka nggak bisa bertahan kalau gue bilang. Ya mereka mungkin bisa menyerang tapi nggak bisa bertahan. Nah itu yang mampu dimanfaatkan oleh MU di gol ketiga. Ya kan, memanfaatkan space yang begitu luas di lini tengah dari Galatasaray. Karena jarak pressingnya 4 pemain plus 2 DM dengan 4 back itu beda banget. Jaraknya jauh sekali. Jadi ini ngepress, ini stay. Sehingga di tengah itu yang mampu dimanfaatkan oleh MU. Makanya terjadi gol ketiga dari McTominay. 3-1 harusnya kill the game. Harusnya di atas kertas. Tetapi masuklah Martial, masuklah Maino. Nggak ada masalah sebenarnya. Itu bukan masalahnya. Yang menjadi masalah adalah terjadilah pelanggaran yang seperti gue bilang tadi. Ya, pelanggaran yang nggak perlu. Oke, mungkin kalian bisa berkata bahwa itu kan pelanggaran biasa. Mungkin kalau Onana nggak blunder, itu blunder fatal Onana, gue sepakat. Tapi kalau Bruno tidak melakukan pelanggaran tidak perlu itu, maka tidak akan terjadi momentum Onana blunder itu, ya kan? Artinya Bruno membuka peluang bahwa situasi berbahaya itu hadir bagi Manchester United lewat free kick. Udah tahu posisinya juga mirip-mirip kayak babak pertama. Memang ini lebih jauh.
Dan blunder Onana ya sangat fatal itu. Kalau kita lihat arahnya ke tengah, dia tepis malah ke gawang. Nah 2-3 di situ moralnya Galatasaray bangkit. Masuklah pemain nomor 7. Namanya adalah Aktürkoğlu. Sekali dikasih trupas, finishingnya luar biasa. Itu bukan salah siapa-siapa. Finishingnya memang luar biasa. Bam. 3 sama. 3 sama, MU masukin Pelistri, masukin Dalot, menambah intensitas serangan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kualitas finishing. McTominay, Pelistri 3 kali ada momentum di mana dia finishing begitu amat buruk. Bahkan sudah one on one dengan kiper, sudah jaraknya gak lebih dari 5 meter, di shooting masih ke arah kiper. Gua gak ngerti lah, kualitas finishingnya Pelistri ini parah sekali. Bahkan kena tiang Bruno. Jadi cukup banyak peluang dari MU sebenarnya di pertandingan kali ini. Tapi mungkin mereka, gue nggak tahu ya, ada aja suenya, ada aja blundernya, ada aja yang membuat mereka nggak bisa menang. Jelas ini akan menjadi masalah bagi MU, mengingat Copenhagen dan Galatasaray berada di atas mereka. Sementara mereka ada di peringkat 4 loh, juru kunci dengan 4 poin, di atas mereka 5 poin. Jadi satu-satunya harapan MU untuk lolos ke babak selanjutnya dari Champions League adalah di pertandingan terakhir, home menghadapi Bayern Munchen yang sudah berapa tahun terakhir nggak pernah kalah. Bahkan ini tadi malam lawan Copenhagen itu pertama kalinya mereka imbang. Setelah menang beruntun, mereka harus menang lawan Munchen. Itu pekerjaan yang sangat berat, sangat amat berat. Dan apakah Munchen akan full rotasi? Gue nggak yakin. Mungkin 2-3-4 pemain akan dirotasi, tapi full nggak. Dan 2-3-4 pemain yang dirotasi, kualitasnya tetap bagus. Jadi apakah MU bisa menang? Itu pun kalau MU menang, harus mengharapkan hasil lain. Hasil pertandingan lain Copenhagen dengan Galatasaray harus imbang. Harus imbang. Nggak boleh ada salah satu yang menang. Kalau ada salah satu yang menang, maka yang lolos adalah yang menang itu. Entah Copenhagen, entah Galatasaray. Oke, jadi untuk fans MU, ya gue bilang peluangnya kecil untuk lolos, tapi bukan berarti tidak ada peluang. Yang seperti tadi gue bilang, skenario itulah yang harus kalian harapkan terjadi di pertandingan terakhir nanti. Oke, segitu dulu. Jadi ada beberapa tim yang sudah confirm untuk lolos. Dari grup A, itu Bayern Munchen. Dari grup B, bentar gue lihat. Dari grup B, Arsenal, PSV sudah pasti lolos. Grup C, Real Madrid, Napoli belum pasti, tapi feeling gue di pertandingan terakhir akan disikat oleh Napoli. Di grup D, Sociedad dengan Inter lolos, sudah pasti. Grup E, Atletico dengan Lazio lolos. Grup F, Dortmund yang udah pasti lolos, sisanya masih bisa. Grup G, City dengan Leipzig, itu udah pasti lolos. Dan grup H, Barcelona dengan di antara Porto dan Shakhtar Donetsk. Itu masih akan bersaing dua tim ini di pertandingan terakhir nanti. Oke, segitu dulu pembahasan video kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola.